أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Purna 1 yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Takrib karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihu dan sah apa dhamanud duyuni, menanggung hutang. Jadi ini masuk dalam bab doman. Doman itu menanggung pembayaran hutang, menanggung objek. Setelah ini nanti ada pembahasan tentang kafalah. Kalau kafalah itu menanggung subjek. Jadi kalau doman itu menanggung objek, orang punya utang, ada yang menanggung untuk membayarnya, itu namanya doman. Kalau kafalah menjamin subjek. Maksudnya kalau ada orang mau pinjam ke orang lain dan orang itu ragu mau meminjami, kita yang tahu betul tentang orang yang butuh itu kita katakan pinjemin aja, nanti saya jamin dia nggak akan lari. Kalau lari saya yang akan nyari dia. Jadi menjamin subjek itu namanya. Tapi tidak menjamin pembayaran. Menjamin si subjek ini nggak akan lari. Itu namanya kafalah. Nah, yang kita bahas maghrib ini pertama ini adalah tentang doman. Nanti kalau waktunya cukup ya masuk ke kafalah. Dan ini erat juga hubungannya dengan kejadian di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dimana kalau ada orang punya utang dan mati, itu Nabi nggak mau menyolati jenazahnya. Ada orang meninggal kok punya utang dan tidak punya harta tinggalan untuk membayar hutang itu, maka Nabi tidak mau menyolati jenazah itu, kecuali ada domin. Ada domin itu ada orang yang berani menjamin bahwa dia akan membayar hutang yang bersangkutan sepenuhnya. Itu baru beliau berkenan untuk menyolatkan jenazah orang tersebut. Walaupun nanti di belakang hari, terutama pasca penaklukan Khaybar. Pasca penaklukan Khaybar itu, setiap ada muslim yang meninggal dunia, Nabi bersabda aukamakal, hutangnya saya yang bayar, karena saya lebih berhak atas seorang muslim, dan harta tinggalannya untuk keluarganya, kata beliau. Itu terutama pasca penaklukan Khaybar, di mana Nabi memang kaya betul itu. Tapi kekayaan beliau boleh dikata dihabiskan untuk, bukan habis ya, tapi dihabiskan untuk perjuangan dan umat. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yasihu dan sah apa dhamanud duyuni, menanggung hutang al-mustaqirrati yang tetap, fi dhimmati dalam tanggungan, idza ulima qadruha apabila diketahui kadarnya. Si fulan meninggal dunia, punya utang, ada orang yang akan menanggung hutangnya. Yaudah saya tanggung, tunggu dulu, berapa dulu hutangnya? Harus ketahui dulu berapa hutangnya. Kalau diketahui berapa hutangnya baru boleh ditanggung. Kalau berapa hutangnya? Gak tahu dah, orang sekampung, dia ngutang sama orang sekampung. Hutangnya berapa nggak tahu ya, diketahui dulu, baru nanti silakan ditanggung hutangnya. Jadi nggak boleh yang nggak jelas. Makanya berusahalah kalau ngutang itu jelas. Ngutang berapa sama siapa ditulis. Sudah bayar berapa kali tulis. Sehingga kalau ada apa-apa itu jelas. Oh iya, punya utang sama si fulan, janji bayar tanggal sekian, sudah bayar sekian, belum bayar sekian. Itu usahakan ditulis. Harusnya yang nulis itu yang ngutang, bukan yang menghutangi harusnya. Karena yang punya kewajiban membayar hutang kan yang berhutang. Nah, celakanya kadang orang berhutang itu tidak peduli menuliskan seperti itu. Udah gitu kadang pura-pura lupa lagi. Nah, itu yang repot. Di sini disebutkan sebuah hadis. Rawa dalam riwayat hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. An Salamah bin Al-Aqwa, dari Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kunna adalah kami julusan duduk inda Nabi, di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id utiya bi janazatin, tiba-tiba didatangkan kepada beliau jenazah. Faqalu, maka mereka berkata, sholli alaih, berkenalah panjenengan menyolatkan jenazah ini wahai Rasulullah. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal alaiha dainun, kata Nabi, apakah jenazah ini punya hutang? Qalu, sahabat menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, fahal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Qalu la, tidak ya Rasulullah. Maka fasalla alaihi, maka Nabi pun mensolatkan jenazahnya. Enggak punya hutang tapi enggak punya warisan juga.
Tapi Nabi masih mau menyolatkan karena enggak punya utang itu. Summa utiya bi janazatin. Kemudian didatangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenazah ukhra yang lain. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salli alaiha. Tolong salatkan jenazah ini. Qala, Nabi bersabda, hal alaihi dainun? Apakah jenazah ini punya utang? Kila, dikatakan na'am, iya. Qala, Nabi bersabda, fahal taraka syai'an? Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk membayar utang ini? Punya warisan enggak dia? Punya harta peninggalan enggak dia untuk bayar utang ini? Karena ingat rumusnya ya, kalau orang meninggal dunia sebelum dibagi waris, pertama ditunaikan dulu pembayaran perawatan jenazahnya. Yang kedua, pembayaran hutangnya. Yang ketiga, wasiatnya kalau ada. Yang keempat, kalau punya barang pinjaman harus dikembalikan. Baru yang terakhir, waris. Makanya Nabi tanya, dia meninggalkan harta warisan enggak? Qalu, para sahabat menjawab, salah sata dinaniro. Punya ya Rasulullah. Dia punya tinggalan warisan 3 dinar. 3 dinar. Kalau 1 dinar itu 4,5 gram emas, berarti berapa itu? 13-13,5 gram emas. Fasalla 'alaiha, berarti ada untuk bayar utangnya berarti. Maka fasalla 'alaiha, maka Nabi menyolati jenazah tersebut. Summa utiya, kemudian didatangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalisah, jenazah yang ketiga. Faqalu, maka mereka berkata, sholli 'alaiha, tolong solati jenazah ini ya wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, hal taraka syai'an? Apakah orang ini meninggalkan sesuatu untuk dibayarkan utangnya? Qalu, sahabat menjawab, la, tidak ada. Qala, Nabi bersabda, hal alai dainun? Apakah dia punya utang? Qalu, sahabat menjawab, salasu dananiro, 3 dinar ya Rasulullah. Qala, sallu ala sahibikum. Ini kayaknya ada yang salah riwayat ini. Yang pertama tadi memang betul ada 3 dinar. Yang ini kayaknya salah cetak ini kayaknya. Kalau yang saya tahu ini, saya coba lihat perbandingan riwayatnya ya. Kalau saya nggak salah, yang terakhir ini nggak punya harta untuk bayar utang. Kalau saya nggak salah, ini kayaknya salah cetak ini, kemungkinan. Baik, seteruskan ya. Kalau yang saya tahu ini, pokoknya terakhir ini nggak punya uang untuk bayar utangnya itu, nggak punya harta peninggalan untuk bayar utangnya itu. Maka qala, Nabi bersabda, sallu ala sahibikum, salatlah kalian atas sahabat kalian ini. Nabi tidak ikut menyolatkan. Qala Abu Qatadah, berkata siapa Abu Qatadah, salli alaihi ya Rasulullah, salatkanlah jenazah ini wahai Rasulullah, wa alayya dainuhu. Wah, ini ada yang jawab ini. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, salatkanlah jenazah ini wahai Rasulullah, dan saya yang menanggung hutangnya. Jadi saya yang menanggung tunai. Saya akan menanggung hutangnya. Oh, ini benar tadi ya. Jadi gini, orang ini punya hutang, terus tidak punya barang harta tinggalan. Hutangnya 3 dinar. Saya salah memahami tadi, mohon maaf. Nah, terus kemudian dikatakan oleh Abu Qatadah, karena Nabi tidak berkenan menyolatkan, Abu Qatadah menanggung hutangnya 3 dinar itu. Fasalla alaihi, maka Nabi pun menyolatkan jenazahnya. Wa indan Nasai, Imam An-Nasai, riwayat Imam An-Nasai, qala Nabi bersabda, siapa Nabi kita Muhammad SAW, bil wafa, ditepati loh ya janjinya ya untuk bayar utang orang ini. Qala bil wafa, Abu Qatadah menjawab, bil wafa, saya tepati ya Rasulullah. Fasalli alaihi, maka
Nabi pun salat atas fasalla alaihi, maka beliau pun salat atas jenazah tersebut. Ai hadzal ahdu alaika an tafi'a bihi wa inda Ibnu Majah. Maksudnya ini adalah janji yang kamu harus tepati, yaitu membayar utangnya si fulan ini. Jadi ini riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi baru mau menyolatkan jenazahnya seseorang itu kalau ada yang menanggung hutangnya, kalau dia nggak punya harta peninggalan. Kalau ada orang meninggal nggak punya harta peninggalan untuk bayar hutang, sementara dia punya hutang, Nabi nggak mau menyolatkan. Ini khusus ya untuk Rasulullah Muhammad SAW, karena saking beratnya urusan masalah hutang nanti di akhirat. Saking beratnya urusan hutang nanti di akhirat. Karena kalau nggak diselesaikan di dunia, masalah hutang ini bisa membuat orang bangkrut nanti di akhirat. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya kalau berhutang itu, kalau di fikih ya, di fikih, orang berhutang itu wajib mampu bayar. Kalau tidak mampu bayar, haram berhutang. Itu di fikih itu. Jadi di fikih itu orang yang berhutang itu wajib bayar, wajib mampu bayar. Kalau tidak mampu bayar, haram berhutang, tidak boleh berhutang. Karena itu bisa merusak harta orang lain. Maka kalau merasa tidak mampu membayar hutang, jangan berhutang. Berhutang itu kalau kita mampu bayar. Kalau nggak mampu, tidak boleh berhutang. Dan harus jelas kapan bayarnya. Sebulan, 2 bulan, tanggal sekian, bulan sekian, harus jelas. Tidak boleh nggak jelas. Kapan bayar? Nunggu musim hujan. Musim hujan kapan musim hujan? Ya kalau ada, kalau nggak ada gimana? Nggak jelas. Harus jelas. Terus pada hari H di mana wajib bayar, harus bayar. Kalau menunda pembayaran padahal dia mampu, zalim. Kalau nggak mau bayar bagaimana? Wajib minta maaf. Ada omongan lah, Bu, Pak, mohon maaf. Ini kan waktunya bayar. Saya belum bisa bayar, misalnya. Nah, mohon kesabarannya untuk harus begitu. Diomeli Ustadz, resiko. Kan resiko, diomeli resiko. Ya itu begitu emang. Jangan malah selintat-selintut, pura-pura nggak kenal. Ya, jangan. Harus jelas, minta maaf. Maaf, ini belum bisa bayar. Terus kalau sudah ada uangnya harus segera bayar. Kalau perlu ada pagi bayar pagi, ada malam bayar malam. Jangan nunggu-nunggu dengan sengaja, segera bayarkan. Takut setan menggoda nanti. Kalau ditunda nanti setan menggoda. Mau bayar, tadinya mau bayar jadi nggak jadi, gara-gara tergoda oleh setan. Kalau ada perlu bagaimana? Wajib izin sama orang yang menghutangi itu. Bu, ini kan waktunya bayar. Cuma saya lagi ada perlu, anak saya mau beli sepatu buat sekolah misalnya. Oh ya pakai aja nggak apa-apa, silakan beli nggak apa-apa. Tapi kalau bersangkutan mengatakan nggak boleh bayar utang saya dulu, bayar utang saja dulu. Udah bismillah merem aja udah. Nah, dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan barang siapa yang berhutang dan berniat membayar hutang, maka Allah akan bantu dia untuk bayar hutang itu. Kalau sampai matinya tidak selesai hutangnya, dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berhutang tidak niat membayar hutang, memang niat merusak dia, maka Allah akan hancurkan dia. Dan saya termasuk yang melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada beberapa orang itu kalau ngutang itu sesuai gitu, bayarnya gampang, sesuai gitu. Qadarullah, ya rizkinya diberkahi oleh Allah. Tapi saya juga pernah tahu juga ada orang itu kalau ngutang yang model tadi itu, selintat-selintut, pura-pura gak kenal. Udah gitu malah menfitnah orang yang menghutang itu punya hutang sama dia.
Coba bayangkan. Jadi di kampung itu terkenal si fulan punya utang sama dia. Padahal yang punya utang itu dia sama si fulan itu. Dibalak-balik Pak Haji. Itu blangsak hidupnya orang seperti itu. Betul, saya lihat sendiri, blangsak. Orang yang lari tidak tanggung jawab terkait masalah utang itu yang saya tahu hidupnya blangsak. Itu yang saya tahu. Karena dalam Sahih Bukhari diancam begitu apa makal. Makanya kalau ngutang bayar. Kalau nggak kuat bayar minta maaf. Ya mohon keringanan pembayaran misalnya. Itu seperti itu. Mohon pengikhlasan boleh aja kalau orang yang mau mengikhlaskan ya alhamdulillah. Pernah ada orang telepon saya. Ustaz, masih ingat saya enggak? Ingat Mas. Saya kan punya utang sama Ustaz. Kenapa Mas? Tolong diikhlaskan ya, saya lagi enggak mampu ini Ustaz. Ya, kalau jujur sudah saya ikhlaskan. Enggak banyak. Cuman kan harus ada omongan. Kalau enggak ada omongan nanti kan takutnya jadi fitnah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Boleh, tidak apa-apa. Asalkan memang yang bersangkutan mengizinkan ya tidak ada masalah. Itu seperti itu. Terus lanjut. Wali sahibil haqqi. Dan bagi orang yang memiliki hak. Wali sahibil haqqi, dan bagi orang yang memiliki hak. Mutalabatu man sya'a minad dhamini wal madmuni anhu. Dan orang yang punya hak boleh menuntut siapa saja yang dia mau. Apakah orang yang menjamin ataukah dari orang yang dijamin. Tentu ini kalau orangnya masih hidup ya. Kalau tadi kan contohnya orangnya udah mati. Kalau masih hidup, misalnya si fulan punya utang. Terus karena kita sayang atau hormat sama dia gitu ya. Terus kita bilang sama yang mengutangi, saya yang nanggung utang dia. Nanti saya yang bayar. Udah, tagih saya aja. Nanti dari pihak yang menghutangi boleh minta melalui si fulan, boleh minta melalui saya. Tapi saya sebagai orang yang menanggung hutang itu tentu harus menepati janji itu. Jadi tidak boleh tidak ditepati, harus tepati. Makanya Nabi tadi nanya ke sahabat yang akan menjamin hutangnya itu dengan mengatakan bil wafa, tenanan aja dipenuhi ya, dibayar beneran ya. Bil wafa ya Rasulullah. Saya tepati ya Rasulullah. Nah nanti orang yang menghutangi boleh pilih apakah mau menagih melalui si fulan yang ditanggung itu atau si fulan yang menanggung melalui domin atau madmun anhu, itu boleh. Terserah dia mau pilih yang mana. Amad dominu, adapun orang yang menanggung hutang, faliqaulihi ta'ala, maka karena sabda Nabi kita Muhammad SAW, faliqaulihi SAW ya, al-ariyatu mu'addatun wa za'imu gharimun ay al-kafilu dominun, rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu. Jadi dalam hal ini al-ariyatu mu'addatun, adapun akad aria itu mu'addatun, ditunaikan, wa za'imu gharimun, dan orang yang menanggung itu berkewajiban membayar tadi itu. Al-kafilu dominun. Makanya orang yang menghutangi boleh nagih kepada domin langsung boleh, atau melalui madmun. Al-madmun anhu ini, wa amal madmun anhu, adapun kok boleh nagih melalui orang yang dijamin utangnya tadi, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Abi Qatadah, kepada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, ba'dama addad daina alladhi iltazamahu 'anil mayyit al-ana baradat alaihi jilduhu, rawahu Ahmad. Jadi setelah Abu Qatadah membayar hutangnya orang yang beliau telah berjanji untuk membayari utangnya si mayit itu, Nabi bersabda, al-ana baradat alaihi jilduhu. Sekarang kulit si mayit ini sudah dingin, maksudnya tidak tersiksa lagi. Rawahu Ahmad, riwayat Ahmad. Itu dipakai dasar bahwa ya selama utang belum dibayar oleh domin, berarti si matmun anhu itu masih belum bebas betul dari utangnya. Makanya nanti berkaitan dengan penagihan hutang ini oleh orang yang menghutangi, boleh langsung melalui domin atau melalui al-matmun anhu, orang yang ditanggung hutangnya itu. Karena inti pokoknya adalah selama hutangnya belum dibayar oleh penjamin, berarti status orang yang dijamin itu masih dianggap punya hutang. Makanya begitu dibayar hutangnya, kata Nabi, kulit si mayit ini sudah dingin, maksudnya sudah tenang, tidak lagi tersiksa karena hutangnya itu. Idza kana dhamanu ala ma bayyana. Tapi dengan catatan apabila ada apa doman, akad penangguhan hutang tadi itu ala ma bayyana, atas apa yang telah kami jelaskan. Wa idza gharima ad-dhaminu raja'a 'alal madmun anhu. Dan apabila telah membayar siapa ad-dhaminu, orang yang menanggung hutang tadi itu, maka raja'a 'alal madmun anhu. Maka orang yang dijamin hutangnya tadi sudah tidak lagi berkewajiban membayar atau sudah terbebas dari hutang tersebut. Jadi kalau orang yang menjamin sudah membayar hutangnya, maka orang yang dijamin hutangnya itu sudah terbebas dari apa? Dari hutangnya itu. Idza kana ad-dhaman wal qada'u bi idzni. Tentu apabila ada apa menanggung dan membayar tadi itu dengan izinnya, wala yasihu dhamanul majhul, dan tidaklah sah menanggung hutang orang yang tidak jelas. Jadi menanggung hutangnya orang yang enggak jelas. Dalam fikih muamalah pokoknya yang enggak jelas itu tidak boleh, harus jelas. Kamu mau enggak tanggung hutang seseorang? Siapa orangnya? Ya ada seseorang, enggak boleh. Siapa dulu? Kalau ujung-ujungnya ternyata orang yang enggak benar kan repot. Karena kita kan pengennya menolong orang itu dapat pahala. Jadi gini ya, menghutangi orang, nolong orang itu secara prinsip kan berpahala. Saya ulang, secara prinsip berpahala. Tapi menjadi tidak berpahala kalau yang kita bantu itu nggak benar. Kalau di fikih itu ada istilah begini, di fikih itu, ketika seseorang menghutangi orang lain, sementara kita tahu orang ini memang nggak benar, akan dipakai nggak benar juga uang itu alih-alih kita dapat pahala malah dapat dosa. Itu satu. Yang kedua, atau gaya hidupnya nggak benar. Orang ini memang gaya hidupnya boros, gaya hidupnya itu besar pasak daripada tiang. Kalau kita turuti, kita mendukung kebiasaan dia yang buruk itu alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Demikian juga kalau kita mau nanggung utang seseorang, ini orang apa ini? Orang apa dulu, harus jelas dulu. Nanti kalau kemudian yang kita tanggung ternyata orang yang nggak benar, apalagi untuk hal yang nggak benar, ya bahaya kan? Makanya harus jelas. Tidak boleh nggak jelas. Wala malam yajib, dan tidak boleh juga menanggung utang orang yang belum wajib bayar. Maksudnya apa? Ada orang ngomong sama Pak Haji, saya mau ngutang sama dia, nanti Pak Haji yang bayar utangnya ya. Yaudah saya jamin. Loh, wong belum ngutang kok minta jaminan? Ngutang dulu berapa utangnya baru minta jaminan, tidak apa-apa.
Belum ngutang baru mau ngutang. Dan tidak tahu berapa ngutangnya juga. Dan janji kapan mau bayar juga nggak tahu juga, nggak jelas semua. Ini nggak boleh. Wala malam yajib, ini tidak boleh juga. Illa darkal mabi', kecuali untuk kasus darkul mabi'. Darkul mabi' itu kalau secara bahasanya menemukan barang yang dijual. Kalau contoh kasus gini, kalau ini boleh, kalau ini walaupun belum terjadi. Misalnya Pak Haji mau jual sesuatu ke Ustaz Sahabuddin. Nah, Ustaz Sahabuddin itu ragu-ragu mau membeli barangnya Pak Haji, ini ragu-ragu. Takut ada aibnya. Terus saya bilang sama Ustaz Sahabuddin, udah beli aja Ustaz. Kalau ada apa-apa saya nanti yang nembui. Udah beli aja, nanti kalau ada apa-apa saya yang ganti. Nah, kalau ternyata di belakang hari yang barang yang dibeli oleh Pak Haji itu ada aibnya, saya tanggung jawab. Kan kemarin saya yang jamin. Udah beli aja, nanti kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Saya yang tanggung jawab. Ya, walaupun dalam akad khiyar kemarin Ustaz Sahabuddin tetap berhak mengembalikan ke Pak Haji karena ada aib kan, tapi segera. Taruhlah ini di belakang hari aibnya ketahuan, mau mengembalikan ke Pak Haji sudah nggak bisa, misalnya gitu ya. Karena saya udah ngomong tanggung jawab, karena ada biasanya ini untuk kasus kekhawatiran, kalau mau beli ini takutnya nanti khawatir. Udah beli aja, nggak usah khawatir. Kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Ternyata bener ada aib, ya udah saya tanggung jawab. Udah benerin Ustaz, nanti saya bayar. Habis berapa? Benerin, nanti saya bayar. Karena saya sudah ngomong saya yang tanggung jawab. Itu namanya illa darkal mabi, kecuali berkaitan dengan darkul mabi. Belum kejadian sih tapi udah ditanggung. Belum kejadian tapi ditanggung. Itu namanya berkaitan dengan darkul mabi. Kalau yang begitu boleh, tidak apa-apa. Itu pengecualiannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu mungkin. Kalau nggak ada, gimana ke Pak Haji? Ada beberapa orang yang berutang saya. Selama ini orang itu masih ada. Kita perlu nggak kita menemui orang tersebut untuk membayarnya gitu saja. Dan orang itu memang dalam keadaan tidak mampu lagi untuk membayar. Dan yang kedua itu kebanyakan juga yang pinjam sama saya ini dia minta kepada keluarganya itu bahwa pinjaman ini saya juga sering mengutang sama dia gitu. Ini yang lebih parahnya lagi yang lebih berat-berat gitu kan. Iya. Jadi sempat keluarga itu membenci pada saya. Itu gimana? Yang pertama, orang punya utang sama Pak Haji. Orangnya masih hidup. Terus orangnya tidak mampu. Enggak, kita tanggung untuk melunasinya lah gitu. Enggak ada itikat baik. Enggak ada etikat baik ya. Orangnya mampu Pak Haji. Kurang mampu juga. Secara prinsip begini Pak Haji. Pak Haji sebagai orang yang menghutangi, Pak Haji punya hak. Bukan harus ya. Punya hak untuk menagih orang itu. Nah, adapun kok kemudian orang itu kelihatannya nggak mampu, tidak bisa. Kalau arahan Al-Quran di surah Al-Baqarah itu disuruh ngasih masa tangguh dan pembayaran yang lebih memudahkan. Syukur-syukur kalau Pak Haji sanggup mengikhlaskannya. Kalau sanggup, kita memberi kemudahan dalam pembayaran utang aja udah janjinya itu udah pahalanya surga insya Allah. Apalagi kalau Pak Haji sanggup mengikhlaskan. Kalau sanggup, saya ceritakan kemarin, mengikhlaskan itu nggak harus ngomong kita, cukup dalam hati, tidak ada masalah. Jika kalau sesuatu dia mampu dan dapat hidayah, kalau mau bayar, Pak Haji masih berhak menerima pembayaran utangnya. Itu seperti itu. Nah, kemudian kalau memang dia punya barang yang bisa diambil Pak Haji, secara hukum fikih ya, boleh dilakukan namanya adzufru. Zufru itu gini, kamu nggak bisa bayar utang, tapi kan kamu punya barang bagus ini, saya ambil ya untuk saya jual. Nanti seharga yang sesuai dengan hutangnya Bapak Haji ambil, sisanya kasih sama dia. Itu namanya adzufru namanya.
Ad-dufru itu mengambil paksa milik barang orang yang berhutang untuk dijual, kemudian sesuai dengan barang tersebut, sesuai dengan utang ke Pak Haji, Bapak Haji ambil utangnya, pembayaran utangnya itu sesuai dengan utangnya dia ke Pak Haji, sisanya Pak Haji serahkan sama dia. Misalnya laku 10 juta, utangnya 8 juta, Pak Haji ambil yang 8 juta, yang 2 juta, yang 8 juta Bapak Haji ambil, yang 2 juta Bapak Haji kasih dia. Nah, kalau yang model kedua itu Pak Haji, nah itu yang repot itu. Sudahlah uang kita dipinjam sama dia, alih-alih mau bayar, yang ada malah kita dituduh punya utang sama dia. Ya, ini yang repot Pak Haji. Ya tunggu masa kehancuran dia aja Pak Haji, kalau dia nggak tobat. Begini, kalau Pak Haji mau konfirmasi aja, tidak apa-apa Pak Haji. Kalau Pak Haji tidak mau, ya serahkan pada Allah. Nanti Allah akan turun tangan, insya Allah. Gitu Pak Haji. Kita tutup dulu ya, karena ada isya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.